mereka mungkin dari sisi masyarakatnya mereka selama ini mungkin dianggap oleh masyarakat adat di Toba itu memiliki kedekatan bermanfaat bagi mereka untuk menyuarakan. Tetapi kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan persaingan usaha atau persaingan bahwa misalnya katakanlah di sini dengan 5 tahun eukaliptus itu sudah bisa menghasilkan pulp, sementara misalnya katakanlah di Denmark itu butuh waktu 20 tahun. Itu bukan mungkin sesuatu hal yang berbeda. Kalau saya secara pribadi maupun kedinasan saya tidak bisa mengkaitkan itu karena itu sudah mungkin ranahnya dari sisi politis yang lain. Saya tidak mau bicara tentang politik, tapi memang kalau secara teknis yang saya dapatkan informasi, kita ini betul-betul luar biasa lah. Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan rahmat ke tanah Sumatera Utara ini. Kita dengan waktu 5 tahun sudah bisa menghasilkan kayu yang bisa menghasilkan pulp dengan nomor 1 di dunia. Apanya kualitasnya. Sementara negara lain tidak. Nah, kalau saya dengar, saya baca secara ulasan orang, ya bisa jadi itu gitu. Tapi saya tidak bisa memberikan pernyataan itu. Maksud saya bukan memastikan bahwa ya itu salah satu bentuk persaingan dan ada kepentingan. Saya cuma mau melihatnya kalau masyarakat ada yang menuntut mungkin ada juga yang salah dari sisi TPL-nya. Barangkali mungkin ada komunikasi yang nggak pas atau mungkin ada hak masyarakat. Memang betul mungkin ada hak masyarakat di situ yang tidak terpenuhi. Kamu secara undang-undang juga punya kewajiban loh membina masyarakat. Bukan cuma dari sisi CSR. Kalau kita dari sisi aturan 20% itu harus kamu sampaikan, harus berikan ke apa? Ini kan udah masuk kepada isu untuk tutup TPL gitu kan, di sana di sini gitu. Nah, sejauh ini bagaimana dinas masuk untuk mendudukkan kedua belah pihak ini antara masyarakat dengan TPL? Saya sudah menugaskan tim untuk langsung ke Natuna melihat kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil kondisi peninjauan di lapangan itu tadi, secara legal formal saya punya data ini. Memang secara fakta kenyataan bahwa ada masyarakat yang menuntut. Nah, kalau saya melihatnya kita pakai azas legalitas dulu lah. Terus gini juga, TPL itu kan juga merupakan aset negara. TPL aset negara dan merupakan proyek strategis nasional. Kalau saya meninjaunya boleh kalau memang di situ ada masalah yang tidak bisa yang bersumber dari kesalahan PT TPL, ya kita juga akan coba lakukan pembinaan. Bukan akan kita lakukan pembinaan, kita suruh perbaiki. Tapi kalau tutup TPL 159.000 hektar punya dia, sekitar 60.000 area efektif, itu berapa banyak tenaga kerja yang terserap? Berapa banyak devisa negara yang bisa dihasilkan? Itulah harus menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau cuma mengatakan tutup TPL mudah kok. Tapi ya terpulang lagi, kita lihat untuk menutup suatu perusahaan yang punya izin itu harus punya dasar yang kuat. Karena pertama, mereka secara izin legalitas formal ada. Yang kedua, mereka dilindungi undang-undang. Mereka juga memberikan keuntungan bagi negara. Yang ketiga, mereka juga punya memberikan lapangan kerja bagian masyarakat. Yang terkait langsung maupun tidak langsung. Nah, itu yang harus jadi bahan pertimbangan. Bukan, jangan kita kedepankan emosi. Emosi ya betul. Ya. Tambah lagi.